Kalimantan bukan sekadar hamparan daratan di atas peta. Ia adalah organisme raksasa purba yang bernapas melalui jutaan pori-pori daunnya di bawah kanopi hijaunya yang abadi. Waktu seolah tidak berlaku. Matahari seringkali gagal menembus lantai hutan yang lembab, menyisakan kegelapan abadi di sela-sela akar banir yang menjalar seperti urat nadi bumi. Bagi orang kota, hutan ini mungkin tampak seperti paru-paru dunia yang indah. Namun bagi mereka yang hidup di dalamnya, hutan adalah entitas yang menuntut rasa hormat yang mutlak. Ada hukum-hukum tak tertulis yang lebih tua dari peradaban manusia manapun di tanah Borneo. Aturan yang dijaga ketat oleh penduduk asli, namun seringkali diabaikan oleh pendatang yang silau akan harta. Jangan pernah bersiul di malam hari jika tidak ingin sesuatu yang tak terlihat ikut bersahut suara. Jangan pernah menyahut jika namamu dipanggil satu kali oleh suara yang terdengar akrab, namun datang dari arah kegelapan. Dan yang paling penting, jangan pernah mengambil sesuatu yang sudah diberi tanda milik oleh penghuni lama. Kisah ini adalah tentang 5 orang buruh yang datang membawa besi dan api ke jantung rimba. Mereka mengira kekuatan mesin bisa menaklukkan segala sesuatu yang tumbuh dari tanah. Mereka tidak sadar bahwa di hutan yang paling dalam, manusia hanyalah tamu yang nyawanya bisa dicabut semudah memetik helai daun jika sang tuan rumah merasa terusik. Ini adalah kisah tentang keserakahan yang berujung pada persembahan darah di bawah bayang-bayang pohon ulin yang sakral. Garis akhir jam 3. Perjanjian di bawah langit kelabu, bunyi mesin gergaji, mesin menderu, memecah kesunyian hutan lindung di perbatasan Kalimantan Utara yang selama ini hanya dihuni oleh suara alam. Asap knalpot yang hitam dan berbau bensin menyeruak, mengotori udara murni yang biasanya hanya berbau tanah basah dan lumut. Di sebuah lembah tersembunyi yang jarang tersentuh manusia, 5 orang pria berdiri mengelilingi sebuah pohon ulin raksasa yang tampak seperti pilar langit. Gila, ini pasti usianya sudah lebih dari 500 tahun, gumam Bambang. Tangannya gemetar saat menyentuh kulit kayu yang sekeras besi itu. Jangan banyak bicara, Bambang. Semakin tua pohonnya, semakin padat serat kayunya. Kamu tahu berapa harga 1 kubik ulin kualitas begini di pelabuhan? Suryo, sang mandor lapangan, menyahut sambil menyeka keringat di dahinya yang lebar. Wajahnya keras, matanya tajam mencerminkan ambisi yang meluap. Baginya, hutan ini hanyalah tumpukan uang yang belum dicairkan. Di samping mereka, Agus sang operator gergaji mesin yang paling berpengalaman, sedang sibuk memeriksa rantai mesinnya. Dia adalah pria pendiam yang sudah puluhan tahun bekerja di hutan, namun kali ini tangannya tampak gelisah. Lalu ada Gani, pria bertubuh tegap yang bertugas memandu jatuhnya pohon, dan Rian, pemuda termuda yang baru bekerja 2 bulan dan tampak paling tidak tenang di antara mereka. Bang Suryo, Rian angkat bicara, suaranya sedikit bergetar. Dia menunjuk ke pangkal pohon tepat di atas akar papan yang menonjol. Lihat itu, ada kain kuning kusam yang melilit, dan di bawahnya ada piring porselen retak berisi sisa tumbal. Ini pohon larangan, Bang. Orang kampung bilang ini pohon tunggu. Suryo meludah ke arah sesajen itu dengan kasar. Orang kampung itu cuma mau menakut-nakuti kita supaya mereka bisa ambil kayunya sendiri nanti. Kita sudah jauh-jauh ke dalam hutan ini, menghabiskan banyak solar dan tenaga. Tidak ada kata mundur, tapi Bang awannya Gani menunjuk ke langit. Meskipun saat itu baru pukul 2 siang, langit di atas mereka tiba-tiba berubah menjadi kelabu gelap yang pekat. Awan-awan bergulung dengan cepat, namun anehnya tidak ada angin yang berembus. Udara terasa sangat berat dan pengap, seolah-olah atmosfer di tempat itu sedang ditekan oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Agus tunggu apa lagi? Nyalakan mesinnya, perintah Suryo tegas. Agus ragu sejenak. Dia menatap pohon ulin itu. Dia merasa seolah-olah pohon itu sedang menatapnya balik. Namun, desakan ekonomi dan intimidasi dari Suryo membuatnya menyerah. Dia menarik tali gergaji mesinnya. Suara mesin itu terdengar tidak wajar. Bunyinya lebih mirip seperti raungan binatang buas yang sedang kesakitan daripada suara mesin bensin. Saat mata gergaji yang tajam itu menyentuh kulit pohon ulin, bunyi dentingan logam bertemu kayu terdengar sangat nyaring, mengeluarkan percikan api yang menyilaukan. Dan saat itulah kengerian pertama dimulai. Bukannya serbuk kayu coklat yang keluar dari sayatan, melainkan cairan kental berwarna merah tua yang menyembur keluar dari batang pohon. Cairan itu memercik ke wajah Agus dan baju kerjanya. Baunya bukan bau getah, melainkan bau amis darah yang menyengat, sangat busuk hingga membuat Rian langsung muntah di tempat. Darah, pohonnya berdarah, teriak Gani sambil mundur teratur. Itu getah merah langka, terus potong Agus. Jangan berhenti, teriak Suryo
meskipun matanya sendiri tidak bisa menyembunyikan keterkejutan. Agus seolah-olah dalam keadaan trans, dia tidak melepaskan tuas gas gergajinya. Dia terus menekan mata gergaji masuk ke dalam jantung pohon. Darah itu kini mengalir deras, membasahi tanah dan membentuk genangan di bawah kaki mereka. Tanah hutan yang biasanya coklat kini berubah menjadi merah berlumpur. Tiba-tiba, suara derit kayu yang patah terdengar sangat keras, seperti suara tembakan meriam. Pohon ulin raksasa itu perlahan miring. Anehnya, jatuhnya pohon itu tidak mengikuti hukum gravitasi yang normal. Ia seolah-olah sengaja mengarah ke arah mereka semua, bukan ke area kosong yang sudah disiapkan Gani. "Lari!" teriak Suryo. Kelima pria itu berpencar saat raksasa hijau itu tumbang menghantam bumi dengan dentuman yang menggetarkan tanah hingga radius 1 km. Burung-burung di sekitar mereka terbang menjauh sambil mengeluarkan kicauan panik yang memekakan telinga. Setelah debu dan dedaunan yang berterbangan mulai tenang, kesunyian yang mencekam kembali menyergap. Kabut putih yang dingin mulai merayap keluar dari balik batang pohon yang tumbang. "Semua selamat?" tanya Suryo dengan napas tersengal-sengal. Satu persatu mereka menyahut, kecuali Rian. Mereka menemukan Rian terduduk lemas di dekat akar pohon yang masih berdiri sebagian. Wajah pemuda itu putih seperti kertas. Dia menunjuk ke arah lubang besar di batang pohon yang baru saja mereka tebang. Di dalam rongga pohon yang gelap itu, mereka melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Di tengah-tengah serat kayu yang basah oleh darah, terdapat tumpukan tulang belulang manusia yang sudah menghitam. Dan di puncaknya, sebuah tengkorak kecil yang tampak seperti tengkorak anak-anak dengan kain kuning yang sama melilit di bagian rahangnya. Malam itu, mereka tahu bahwa mereka telah membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkunci selamanya. Hukum rimba yang menagih janji. Malam itu, kegelapan di hutan Kalimantan terasa lebih padat. Seolah-olah udara telah berubah menjadi cairan hitam yang menyumbat paru-paru. Mereka tidak bisa pulang. Hujan badai tiba-tiba turun dengan intensitas yang tidak masuk akal, mengubah jalan setapak menjadi sungai lumpur yang mematikan. Kelima buruh itu terpaksa mendirikan tenda darurat tepat di samping bangkai pohon ulin yang masih terus merembeskan cairan merah amis. "Kita tidak seharusnya di sini," gumam Ryan. Dia duduk memeluk lututnya, matanya terus menatap ke arah lubang di batang pohon tempat tengkorak itu ditemukan. Pohon itu bukan cuma pohon, itu peti mati. "Diam kamu. Rian makan jatahmu dan tidur," bentak Suryo, meski tangannya gemetar saat memegang piring kalengnya. Agus, sang operator gergaji, hanya duduk diam di sudut tenda. Sejak pohon itu tumbang, dia belum mengucapkan sepatah kata pun. Matanya kosong, menatap lurus ke kegelapan di luar tenda. Bajunya yang terkena percikan darah pohon tadi sore tidak dibersihkan, dan bau amisnya kini memenuhi seluruh ruangan tenda, menarik perhatian serangga-serangga hutan yang aneh. Tengah malam, suara hujan mereda, digantikan oleh kesunyian yang jauh lebih menakutkan. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung hantu. Yang terdengar hanyalah suara tetes cairan yang jatuh dari dahan-dahan atas. Gani mana?" tanya Bambang tiba-tiba, memecah kesunyian. Suryo terbangun dan memeriksa sekeliling. Kantong tidur Gani kosong. Sepatu bootnya masih ada di sana, tapi orangnya hilang. "Mungkin dia kencing di luar," jawab Suryo ragu. Dia mengambil senter dan mengarahkannya ke arah kegelapan. "Gani, jangan bercanda, masuk!" Tidak ada jawaban. Suryo melangkah keluar tenda diikuti oleh Bambang dan Rian yang ketakutan. Cahaya senter mereka menembus kabut tebal, memantul di antara batang-batang pohon besar. Saat cahaya itu menyapu batang ulin yang tumbang, mereka semua mematung. Gani ada di sana. Dia berdiri di atas batang pohon ulin yang melintang, tapi dia tidak berdiri dengan kakinya. Tubuhnya tergantung terbalik, pergelangan kakinya terikat oleh akar gantung yang melilit kencang seperti jerat nilon. Lehernya terkulai lemas, dan dari mulutnya yang terbuka lebar, keluar puluhan ulat kayu berwarna putih yang bersinar redup di kegelapan. "Gani!" Bambang berteriak dan hendak berlari mendekat, tapi Suryo menahannya. "Lihat ke belakangnya," Bambang bisik Suryo dengan suara yang nyaris hilang. Di belakang tubuh Gani yang berayun pelan, muncul sebuah sosok dari balik kegelapan lubang pohon. Sosok itu menyerupai wanita, namun anggota tubuhnya terlalu panjang, melengkung dengan sudut yang tidak manusiawi. Kulitnya pucat seperti kayu yang lapuk, dan rambutnya yang hitam panjang tidak terurai ke bawah, melainkan bergerak-gerak di udara seperti kaki laba-laba, merayap masuk ke dalam luka. Luka di tubuh Gani, sosok itu tidak memiliki wajah. Di tempat yang seharusnya ada mata dan hidung, hanya ada guratan kayu tua yang kasar. Namun makhluk itu mengeluarkan suara-suara yang sangat akrab di telinga mereka. Kayunya keras sekali mandor. Itu adalah suara Gani, tapi keluar dari mulut makhluk tanpa wajah tersebut.
Lari masuk ke tenda, ambil parang, teriak Suryo. Mereka mundur dalam kepanikan. Namun saat mereka kembali ke tenda, mereka menemukan kengerian lain. Agus yang tadi duduk diam, kini sudah berada di tengah tenda dalam posisi sujud. Dia memegang gergaji mesinnya. Dengan gerakan yang kaku dan mekanis, Agus menarik tali mesinnya. "Vrum, Agus, apa yang kamu lakukan?" teriak Ryan. Agus mendongak, matanya sudah tidak memiliki bagian putih lagi, semuanya hitam pekat seolah tersumbat oleh tanah hutan. "Dia minta bagian yang belum terpotong," gumam Agus datar. Tanpa peringatan, Agus mengarahkan gergaji mesin yang menderu itu ke arah tangannya sendiri. Sebelum ada yang bisa mencegah, mata gergaji tajam itu membelah daging dan tulangnya. Agus tidak berteriak, dia justru tertawa sebuah tawa yang kering dan pecah. Sementara darahnya menyemprot ke dinding tenda, berpadu dengan darah pohon yang sudah ada di sana. "Gila! Dia gila!" Bambang menarik Rian dan Suryo keluar dari tenda yang kini bersimbah darah. Mereka berlari menembus hutan di tengah malam buta. Kabut semakin tebal, membuat arah kompas di jam tangan Suryo berputar gila. Mereka merasa sudah berlari berjam-jam, melewati semak berduri yang menyayat kulit. Namun setiap kali mereka berhenti untuk mengatur napas, mereka selalu menemukan diri mereka kembali ke tempat yang sama. Di depan pohon ulin yang tumbang dan tengkorak anak kecil yang seolah-olah sedang menyeringai menatap mereka. "Hutan ini mengunci kita," tangis Rian. "Kita tidak akan dibiarkan keluar." Di kejauhan, suara mesin gergaji kembali menyala. Tapi kali ini suaranya berasal dari 4 arah yang berbeda, mengepung mereka. Dan di sela-sela deru mesin itu, terdengar suara langkah kaki yang diseret di atas daun kering, mendekat dari balik bayang-bayang pohon raksasa. Persembahan terakhir. Hutan itu kini tak lagi bersembunyi di balik keheningan. Bunyi mesin gergaji yang menyala dari 4 penjuru arah terdengar seperti paduan suara kematian. Suryo, Bambang, dan Ryan berdiri saling memunggungi di atas tanah yang becek oleh campuran air hujan dan darah. Senter mereka mulai meredup, cahayanya berkedip-kedip, seolah-olah baterainya sedang diisap oleh kekuatan yang tak kasat mata. "Bang, itu mereka," bisik Ryan dengan suara yang nyaris hilang. Dari balik kabut, muncul 2 sosok yang mereka kenal. Gani berjalan dengan kaki yang terkilir ke belakang, sementara Agus mengikuti dengan tangan yang putus menjuntai, hanya terikat oleh urat-urat hitam yang panjang. Wajah mereka bukan lagi wajah manusia. Kulit mereka telah berubah menjadi tekstur kayu yang pecah-pecah, dan mata mereka telah digantikan oleh lubang kosong yang mengeluarkan getah merah. Mandor kerjaan belum selesai. Suara Agus dan Gani terdengar berbarengan, tumpang tindih seperti gema di dalam gua. "Pergi kalian, aku punya parang!" teriak Bambang kalap. Dia mengayunkan parangnya ke arah Agus. Namun saat besi itu menebas leher Agus, tidak ada perlawanan. Parang itu tertancap di leher yang terasa seperti kayu ulin padat. Agus hanya diam. Lalu tangan hitamnya yang panjang mencengkeram wajah Bambang. "Bambang!" Suryo mencoba menolong, namun akar-akar dari bawah tanah tiba-tiba mencuat, melilit kaki Suryo dan menariknya jatuh ke lumpur. Bambang tidak sempat berteriak lama. Tubuhnya ditarik paksa oleh Agus dan Gani masuk ke dalam kegelapan. Di balik pohon ulin, terdengar suara krak-krak yang mengerikan, suara tulang rusuk yang dipatahkan satu persatu, diikuti oleh keheningan yang lebih menyakitkan daripada jeritan. Kini hanya tersisa Suryo dan Rian. Sosok wanita tanpa wajah itu muncul kembali, berdiri tepat di atas batang pohon ulin yang tumbang. Di tangannya, dia memegang tengkorak kecil yang tadi mereka temukan di dalam rongga pohon. Dia bukan hantu biasa, Bang," isak Ryan sambil memegangi dadanya yang sesak. "Dia itu penjaga pasak. Pohon ini adalah pasak untuk menahan sesuatu yang lebih jahat di bawah tanah ini, dan kita sudah mencabutnya." Suryo melihat ke arah lubang besar di tanah, tempat akar ulin itu tadinya tertanam. Dari sana keluar uap hitam yang berbau belerang dan kematian. Dia menyadari kesalahannya. Kain kuning itu bukan sekadar hiasan, dan tengkorak itu adalah tumbal masa lalu yang diberikan agar hutan ini tetap tenang. "Rian, dengar!" Suryo berkata dengan nada yang tiba-tiba tenang. Sebuah ketenangan dari orang yang tahu ajalnya sudah dekat. "Aku yang membawa kalian ke sini. Aku yang serakah. Hutan ini minta 1 nyawa lagi untuk menutup kembali lubang itu." "Bang, jangan lari Rian. Jangan pernah lihat ke belakang. Jika kau mendengar suaraku memanggil, itu bukan aku." Suryo mendorong Rian dengan sekuat tenaga ke arah aliran air kecil yang mengalir menjauhi area itu. Suryo bangkit, mengambil gergaji mesin milik Agus yang masih menderu di tanah. Dia menatap wanita tanpa wajah itu dengan sisa keberaniannya. "Ambil aku, tapi tutup kembali gerbang ini." Suryo berlari menerjang ke dalam rongga pohon ulin, menghujamkan gergaji mesin itu ke pusat akar yang masih tertanam.
bermaksud menghancurkan dirinya sendiri bersama sisa pasak yang rusak agar darahnya menyumbat aliran kegelapan itu. Rian berlari, dia tidak menoleh saat mendengar suara gergaji mesin yang tiba-tiba berhenti dan digantikan oleh suara hantaman keras yang menggetarkan seluruh hutan. Dia terus berlari mengikuti aliran air, melewati semak berduri hingga pakaiannya compang-camping dan kulitnya penuh luka sayatan. Saat fajar pertama menyelinap di antara celah daun, Rian pingsan di pinggiran sungai besar. Dia ditemukan oleh penduduk suku Dayak yang sedang mencari ikan. Beberapa minggu kemudian, tim penyelamat mencoba mencari lokasi penebangan itu berdasarkan petunjuk Rian. Namun, mereka tidak pernah menemukannya. Koordinat yang diberikan Rian hanya menunjukkan hamparan hutan ulin yang sangat rapat. Seolah-olah tidak pernah ada manusia yang menginjakan kaki di sana. Tidak ada bekas pohon tumbang, tidak ada tenda, dan tidak ada sisa-sisa dari keempat temannya. Hanya Rian yang tahu kebenarannya. Di dadanya, luka cakar itu tidak pernah sembuh. Luka itu membentuk pola akar pohon yang semakin hari semakin menjalar. Dan setiap kali Rian tertidur, dia selalu kembali ke hutan itu, melihat keempat temannya berdiri diam di bawah pohon ulin yang tegak kembali, menatapnya dengan lubang mata yang kosong, menanti giliran Rian untuk kembali pulang ke pelukan rimba. Hutan Kalimantan telah menutup rahasianya kembali, terkunci rapat di bawah kulit kayu ulin yang tak tertembus waktu. Kisah ini berakhir bukan karena terornya telah usai, melainkan karena hutan telah mengambil apa yang menjadi haknya. Kalimantan, dengan segala kemegahan dan misterinya, tetap berdiri sebagai pengingat abadi bahwa manusia hanyalah butiran debu di hadapan kehendak alam yang purba. Suryo, Agus, Gani, dan Bambang kini menjadi bagian dari heningnya rimba suara. Mereka terserap dalam desau angin, dan raga mereka menyatu dengan akar-akar ulin yang tak pernah mati. Mereka adalah peringatan bagi siapa saja yang datang membawa keserakahan, bahwa ada harga yang harus dibayar saat kita merobek selaput tipis yang memisahkan dunia manusia dengan dunia yang seharusnya tetap tersembunyi. Rian mungkin berhasil keluar, namun ia tak pernah benar-benar bebas. Ia membawa hutan itu di dalam dirinya, dalam setiap detak jantung yang terasa berat dan setiap mimpi buruk yang berbau tanah basah, karena pada akhirnya siapapun yang pernah disentuh oleh kegelapan Borneo tak akan pernah bisa benar-benar kembali ke cahaya. Biarlah hutan tetap menjadi misteri, biarlah yang sunyi tetap sunyi, karena di balik rimbunnya daun dan kokohnya batang ulin, ada mata yang tak pernah terpejam, menjaga keseimbangan yang tak boleh lagi kita usik. Jangan biarkan kisah ini berhenti di sini. Agar kamu tidak tersesat sendirian di kegelapan rimba berikutnya, pastikan untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ingat, jangan menoleh ke belakang, cukup klik tombol merah di bawah.